Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Nanda Rohani Kamil Putri, nomor induk mahasiswa 8587317666, tutor Ibu Elmi Listionisi. Di sini saya akan melakukan praktikum respirasi pada makhluk hidup. Tujuan praktikum ini yaitu untuk membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Adapun alat dan bahannya yaitu 3 buah botol dengan label A, B, dan C, jangkrik, tauge, cambah tauge, lalu pipet tetes, air berwarna secukupnya, 3 lembar kapas, lalu kapur sirih secukupnya, 3 buah sedotan limau, dan yang terakhir plastisin secukupnya. Pertama kita siapkan alat dan bahan, lalu siapkan kapas sebanyak 3 lembar dan kapur sirih secukupnya. Lalu kapas yang diberi kapur sirih masukkan ke dalam botol yang sudah dilabelin A, lalu botol B, dan yang terakhir masukkan ke dalam botol C. Setelah semua botol terisi kapas dan kapur sirih, lanjut kita memasukkan kecambah tauge ke dalam botol A. Selanjutnya kita masukkan sedotan limau ke dalam botol A, lalu ditutup dengan plastisin sampai benar-benar rapat. Setelah itu, masukkan 1 ekor jangkrik ke dalam botol B, lalu masukkan juga sedotan limau ke dalam botol B, lalu ditutup juga dengan plastisin sampai benar-benar rapat. Dan botol C tanpa makhluk hidup sebagai kontrol. Baringkan 3 botol yang sudah diberikan label seperti pada video. Selanjutnya, ambil air berwarna dengan pipet tetes. Masukkan air berwarna tersebut ke dalam lubang sedotan dan lakukan secara bergantian kepada botol yang telah diberikan label. Lalu berikan tanda garis awal dengan menggunakan spidol. Kemudian amati air berwarna dalam 3 menit selama 5 kali pengamatan. Di menit pertama kita ukur keadaan air berwarna. Hasil pengamatannya yaitu botol A 3,5, botol B 4 cm,
botol C 0 cm. Lalu amati 3 menit kedua hasil pengamatan. Botol A berada di 5 cm, botol B berada di 6 cm, dan botol C berada di 0 cm. Lanjut amati kembali 3 menit ketiga. Hasil dari botol A adalah 5,5 cm, botol B 6,5 cm, dan botol C 0 cm. Lanjut amati kembali 3 menit keempat. Botol A 6,5 cm, botol B 7 cm, dan botol C 0 cm. Lalu kita amati kembali 3 menit kelima atau yang terakhir. Botol A berada di 8 cm, botol B berada di 10 cm, dan botol C berada di 0 cm. Setelah melakukan pengamatan 3 menit dalam 5 kali dapat diperoleh data, yaitu botol A yang diberikan kacamba berada di 8 cm, botol B yang berisikan jangkrik berada di 10 cm, dan botol C yang tanpa makhluk hidup tetap berada di 0 cm. Hal ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup pasti melakukan respirasi, dan respirasi yang dilakukan pasti membutuhkan udara atau oksigen. Namun laju pernafasan setiap makhluk itu berbeda-beda. Pada jangkrik laju pernafasan lebih cepat, sedangkan pada kecambah laju pernafasan lebih lambat. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah eksperimen, yaitu respirasi menghasilkan karbon dioksida. Alat yang diperlukan ada 3 botol dengan label A, B, dan C. Kemudian ada sedotan plastik, plastisin, gelas ukur, dan air kapur sirih. Ambil air jernih kapur sirih menggunakan gelas ukur, lalu tuangkan ke dalam masing-masing botol dengan isi yang sama. Kemudian masukkan sedotan ke masing-masing botol dan rekatkan menggunakan plastisin agar tidak ada celah udara yang masuk. Botol A, sedotan yang pendek terkena air dan sedotan yang panjang tidak terkena air. Sedangkan botol B kebalikan dari botol A. Sedotan yang panjang masuk ke dalam air atau berada di air, dan sedotan yang pendek berada di atas air.
Untuk botol yang terakhir, yang C, lakukan sama seperti botol yang B. Setelah itu, tiup botol yang diberikan label A, B, dan C. Setelah saya amati, air kapur sirih yang paling keruh antara A dan B, yaitu yang botol B. Hal itu dikarenakan reaksi antara kapur sirih dengan karbon dioksida. Sifatnya kapur sirih akan mengikat karbon dioksida, sedangkan botol A lebih keruh daripada botol C karena masih ada karbon dioksida, hanya berada di atas meja saja tanpa reaksi langsung pada air kapur sirih. Cukup sekian praktek yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa.